Mari Bapak Saudara kita bersama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam dunia yang penuh dosa ini jujur ada banyak orang dan peristiwa yang seringkali membuat hati kami menjadi jengkel dan marah. Terkadang kami kebingungan Tuhan, tidak tahu bagaimana cara menghadapi kemarahan kami. Untuk itu hari ini kami bersama-sama datang, hamba-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Kami mau belajar dari Engkau, Bapa kami yang murah hati dan penuh dengan kesabaran. Karuniakanlah kepada setiap kami ya Tuhan, kiranya telinga, hati seorang murid, hati seorang anak yang mau mendengarkan Bapa berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lama sekali kita gak jumpa ya. Bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama. Bapak Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Bapak Saudara, beberapa hari ini ya kita dengar berita, tepatnya pada hari Kamis yang lalu itu ada terjadi kebakaran di Grogol. Bapak Saudara dengar beritanya? Pasti ada yang dengar ya. Bapak Saudara, ini ceritanya diduga ya bahwa kebakaran ini diakibatkan karena ada seorang suami yang kesel sama istrinya ya, bajunya dibakar Saudara. Kebakaran ini mengakibatkan 8-9 rumah terbakar ya, bahkan ada 17 pemadam yang datang untuk menolong akan kebakaran ini. Bapak Saudara yang terkasih, pada umumnya kebakaran itu dimulai dari api yang kecil ya, dan kemudian dia akan menyebar, bertumbuh menyebar, dan kemudian dia akan menjadi api yang besar. Biasanya kebakaran itu dia nggak pakai ngomong dulu ya, dia bisa terjadi kapan aja, di mana aja, nggak pakai pamitan dulu. Nggak pernah kan saudara dengar ada api dia ngomong dulu, misi om, saya bakar rumahnya ya om ya. Nggak pernah Bapak Saudara ya, karena api itu kalau datang nggak pakai ngomong dia ya, nggak pakai pamitan ya. Makanya kalau kita nggak tahu cara menanggulangi kebakaran, kita nggak tahu cara bagaimana mengantisipasi kebakaran, maka kita akan mengalami kerugian yang besar ya. Bisa kita yang mengalami kerugian atau mungkin juga harta kita, keluarga kita ya. Karena kita nggak tahu cara menanggulangi api itu. Api yang dari kecil bisa tiba-tiba menjadi api yang sangat besar. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti api yang menyala ya, kemarahan kita itu juga bisa terjadi kapan aja ya. Kita nggak tahu tiba-tiba bete aja, dengar orang ngomong, dengar situasi, lihat situasi, marah aja. Kalau ditanya, emang dia ngomong dulu, misi marah yuk, kan enggak ya, tiba-tiba aja kesel gitu. Kok dia ngomong kayak gitu sih? Kok kamu gini sih gitu ya, tiba-tiba aja saudara ya, namanya marah tuh bisa tiba-tiba. Makanya oleh karena itu kita harus tahu juga cara menanggulangi kemarahan kita. Bagaimana cara mengendalikan kemarahan kita. Kalau enggak ya jadinya nanti kemarahan itu akan membakar kehidupan kita, membakar seluruh kehidupan kita yang sudah kita bangun. Baik itu karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pernikahan kita, bahkan gereja di mana kita melayani juga bisa kebakar karena kemarahan kita yang tidak kita kendalikan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang pelatih tinju, Mike Tyson ya. Ini pelatih tinjunya Mike Tyson, dia pernah berkata begini. Emosi khususnya kemarahan itu seperti api ya. Mereka bisa memasak makanan untuk Anda, menghangatkan Anda, atau mereka juga bisa membakar rumah Anda. Seorang psikolog pernah mengatakan kepada saya, tidak semua orang itu punya keahlian untuk bisa mengendalikan amarahnya. Karena ini adalah sebuah keahlian, skill ya. Sama seperti orang main piano. Loh seokta bisa main piano, saya nggak bisa. Itu keahlian, itu khusus ya. Kemampuan khusus yang dia miliki. Sama juga dengan kemarahan. Gak semua orang bisa. Oleh karena itu kita perlu belajar, berlatih diri supaya kita bisa mengendalikan amarah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siap gak hari ini kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita punya keterampilan, punya keahlian di dalam mengendalikan emosi kita, di dalam mengendalikan amarah kita. Bapak Ibu Saudara siap? Kayaknya kurang siap.
Siap? Siapa nggak siap nih? Siap ya. Oke, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Kita menggunakan terjemahan yang baru ya, TB2. Boleh Bapak Ibu Saudara lihat di slide yang sudah tersedia. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya mengendalikan amarah kita yang benar menurut Alkitab? Gimana sih caranya? Metodenya apa Lausu gitu ya? Sebelum untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita harus ngerti dulu. Apa itu marah? Kenapa kita marah? Ya, Bapak Saudara, di dalam perjanjian lama, marah itu, kata marah itu dalam bahasa Ibraninya itu af, ya. Af itu kalau bahasa literarinya, secara literarinya itu artinya lubang hidung, Saudara. Coba lihat, tengok kiri kanan, punya lubang hidung? Punya? Ya, artinya semua orang punya kemarahan ya. Nah, jadi marah itu literally itu lubang hidung atau hidung ya. Nah, kata yang sering dipakai itu adalah hara-afo. Hara-afo itu berarti hidungnya menjadi panas. Artinya kemarahannya itu meletus, ya, meluap. Emang kalau kita marah biasa kan muka kita berubah ya kan, wajahnya ya, memerah gitu ya karena kita marah. Misalnya di dalam perjanjian lama ya, di dalam kitab Ulangan 29, Allah itu begitu marah sama bangsa Israel ya. Kenapa? Karena bangsa Israel ini udah diselamatkan, mereka itu tadinya diperbudak oleh bangsa Mesir, udah Tuhan selamatin, harusnya mereka beribadah sama Tuhan Allah Yahweh satu-satunya, tapi mereka malah justru beribadah kepada Allah lain. Mereka sujud menyembah kepada Allah lain. Maka di situ Tuhan murkanya itu bangkit. Ya, kata yang dipakai adalah hidung Allah menjadi panas. Ya, Tuhan menjadi bangkit amarahnya. Tentu ini adalah sebuah kiasan Bapak Ibu Saudara ya. Karena gak ada seorang pun yang pernah lihat hidungnya Tuhan, bukan? Nah, tapi kiasan ini tuh sebenarnya mau gambarin betapa emosinya, marahnya Tuhan itu terhadap kejahatan manusia di tengah dunia ini ya. Di dalam perjanjian baru, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan Yesus juga pernah marah. Ya, paling enggak ada 3 kali lah Tuhan Yesus pernah marah ya. Yang pertama, di dalam Markus 3 Tuhan Yesus pernah marah ketika orang-orang Farisi, mereka lebih mementingkan akan menjalani hukum Taurat, menaati hukum Taurat dibandingkan menyelamatkan keselamatan orang. Pada hari itu tuh hari Sabat, kita tahu bahwa orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat, dan di sana ada satu orang yang tangannya mati sebelah. Ya. Nah, waktu itu orang-orang Farisi itu udah ngintip-ngintip liatin Tuhan Yesus ya. Lihat aja nih, dia kira-kira bakal sembuhin orang sakit gak ya di hari Sabat? Kalau iya berarti dia udah melanggar firman Tuhan. Kira-kira gitu ya. Pada saat itu Tuhan Yesus tentu tahu apa yang dalam benak mereka ya. Tuhan Yesus kemudian menjadi apa? Ini rasanya udah kayak mana ini ya? Ini orang-orang Farisi ini kayak lebih penting soal hukum Taurat dibandingkan menyelamatkan orang. Maka akhirnya Tuhan Yesus tanya sama mereka ya, mana yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik apa berbuat jahat? Nyelamatin nyawa orang atau membunuh orang? Ya, kemudian Tuhan Yesus merasa sangat berduka cita atas apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Kemudian Tuhan Yesus dengan marah melihat mereka dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tangannya sakit itu. Di dalam Markus 10 Tuhan Yesus juga pernah marah sama murid-muridnya Tuhan Yesus yang menghalang-halangi anak-anak kecil untuk datang kepada dia ya. Di dalam tengah pelayanan Tuhan Yesus itu ramai kali followersnya ya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada saat itu ada orang-orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus untuk dijamah gitu ya, untuk diberkati. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus ini merasa, haya nih xiaopengyou loli loso, anak kecil tuh recok kali gitu ya. Akhirnya dimarah-marahin orang tuanya, ngapain kau bawa anak-anak kau ke sini, ha? Kurang lebih gitulah ya, kalau orang Batak kan gitu agak kenceng ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus lihat, loh gak bener ini anak-anak kecil mau datang kepada kita kok gak boleh gitu kan ya. Akhirnya Tuhan Yesus marah ya sama murid-muridnya dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah ya. Kemudian Tuhan Yesus peluk anak-anak itu, Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu.
Ketiga ya, Tuhan Yesus juga pernah marah. Ini kelihatan banget dan kita sering tahu bahwa Tuhan Yesus marah pada saat dia menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus memang pada saat perikop itu enggak tulis Tuhan Yesus marah itu enggak ada tulisannya. Tapi perilakunya kita tahu bahwa dia itu sangat marah sekali Bapak Saudara. Kenapa Tuhan Yesus tuh marah banget ya sama waktu pada saat di bait suci Allah itu? Karena bait suci Allah itu udah disalahpergunakan ya. Orang-orang para pedagang ini mereka mulai mengintip-ngintip. Wih, ini banyak nih yang datang nih ya, mau datang beribadah ke bait suci. Terus mereka mulai ngintip-ngintip. Siapa nih kagak bawa binatang nih, nggak bawa korban. Nah, kalau kira-kira dia tengok ini orang nggak bawa kurban, langsung dia jual ke orang itu harganya tinggi sekali. Ya, binatang-binatang yang mau dikorbanin, kayak misalnya burung atau kambing domba itu semua harganya tinggi kali, cuan banget ya. Nah kemudian yang kedua yang bikin Tuhan Yesus marah pada saat di bait suci Allah itu adalah karena umat Tuhan mau datang ibadah tapi dipersulit. Jadi pada saat itu mata uang yang harus dipakai itu adalah mata uang Roma ya. Nah sekarang orang-orang datang berbondong-bondong dari segala negeri, dari segala penjuru mau datang beribadah ke bait Allah. Mereka tentu mata uangnya lain-lain. Nah si para penukar uang ini, cuan kali, kesempatan ya. Pada saat orang datang langsung mereka sengaja tukerin tapi dibikin mahal ya. Yang ketiga, para pemimpin agama udah tahu ini terjadi, ada para pedagang ya yang berlaku curang, tempat ibadah yang harusnya tempat ibadah dijadiin tempat bisnis. Terus ada orang-orang penukar uang yang sengaja berusaha menyusahkan, membebani umat-umat yang mau datang ibadah. Ini mereka pemimpin agama tahu, tapi mereka malah kong-kali kong di sana, mereka tutup mata karena mereka juga ikut dapat cuan ya. Makanya akhirnya Tuhan Yesus tuh marah. Ini itu rumah saya, ini itu rumah ibadah, tempat yang suci, kenapa kalian begitu? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semasa Tuhan Yesus hidup di tengah dunia ini, Tuhan Yesus tuh 100% Tuhan dan 100% manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus tuh punya emosi yang sama seperti kita. Alkitab mencatat Tuhan Yesus tuh juga bisa nangis, dia juga bisa mencintai, Tuhan Yesus juga bisa bersedih, Tuhan Yesus juga bisa berduka cita, dan Tuhan Yesus juga bisa marah. Hanya saja ya kemarahannya Tuhan Yesus itu tidak pernah atas nama dirinya sendiri. Meskipun Tuhan Yesus itu sering dihina, difitnah, dijatuhi hukuman mati, bahkan sampai dia harus disalibkan, Tuhan Yesus tuh gak pernah loh marah karena hal-hal tersebut. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, pada saat itu ada prajurit-prajurit yang datang udah mau nangkap Tuhan Yesus. Bapak Saudara pasti tahu banget ya ceritanya ya. Kemudian Petrus, salah satu muridnya Tuhan Yesus ini, marah dia ya kan. Ini kayak mana guru saya ini mau ditangkap ini ya. Kemudian dia ambil pedangnya, apa yang dilakukan? Dia potong kuping salah satu prajurit yang bernama Malkus itu. Saudara, Tuhan Yesus bukannya bilang Kamsya ya. Kamsya Petrus, aduh kamu baik budi kali. Nggak gitu, yang ada Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus nggak seneng ya. Kenapa kamu begitu Petrus? Malah Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu simpen lagi itu pedang. Dan kemudian Tuhan Yesus langsung menyembuhkan kuping salah satu prajurit yang dipotong oleh Petrus itu. Bapak Saudara lihat, Tuhan Yesus gak pernah marah atas diri dia sendiri. Tapi dia marah kalau dia lihat ketidakadilan itu terjadi. Dia marah kalau kekudusannya Tuhan itu dilanggar. Nah hal ini sangat berbanding terbalik dengan kita. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua, mengapa manusia marah? Pada umumnya manusia tuh jarang marah kalau kita melihat ketidakadilan. Kalau kita lihat kekudusan Tuhan dilanggar tuh kita jarang marah. Ya mungkin kita marah sih ya kalau misalnya lihat ada kekerasan yang terjadi di Rafah, kemudian di Papua, kemudian semua orang mulai posting di Instagram, all eyes on Rafah, all eyes on Papua. Tapi ya udah sekedar gitu aja marahnya bukan? Gak ada yang sampai kenapa ini kekerasan, gak ada kayak gitu kan, paling kayak kita posting-posting aja tapi habis itu ya udah gitu loh. Dan kita sebagai orang tua juga jarang sekali kita marah ketika kita melihat anak kita melanggar kekudusan. Firman Tuhan bilang jangan nikah sama yang non percaya. Kita sebagai orang tua jarang marah. Kalau soal kayak gitu, udahlah gak apa-apa lah, cincai lah, anak gue udah sacap lah, kagak kawin-kawin, udah cincai lah, udahlah merem lah, biarin lah mau sama apa, yang penting kawin lah. Kita
jarang marah untuk hal-hal yang kekudusan Tuhan, ketidakadilan, itu kita jarang marah. Apa yang sebenarnya enggak cincai buat Tuhan, kita cincai-cincain. Apa yang cincai buat Tuhan, kita enggak cincai banget, kita ngegas kalau soal itu, saudara. Saudara, sebaliknya kita tuh lebih sering marah, emosi atas nama diri kita sendiri, buat kepentingan diri kita sendiri. Makanya ada salah satu orang yang bilang begini ya, setiap manusia tuh sebenarnya dia punya pengharapan, dia punya impian buat diri dia sendiri atau juga buat keluarganya, buat orang-orang yang dia kasihi. Nah, marah itu timbul ketika impiannya dia, pengharapannya dia itu terancam. Ada orang yang berusaha gagalin, ada situasi yang berusaha gagalin dia punya impian, pengharapan, maka dia akan mulai marah. Kurang lebih kata orang ini ya, ada 3 impian atau kerinduan setiap manusia. Apa sih kerinduan kita? Setiap manusia itu pengen punya yang namanya keamanan. Betul Bapak Saudara? Kayak kurang pengen ya? Kalau jemaat GKR gak pengen aman ya? Apa gimana? Pengen gak? Pengen, ya kan? Keamanan kita misalnya apa? Secara fisikal ya. Secara fisik kita pengennya kita gak mengalami kecelakaan. Betul? Kita gak pengen sakit bukan? Nah, makanya kita rame-rame masuk asuransi Cilina kan? Bapak Saudara, kita juga pengen punya namanya keamanan secara apa? Finansial. Kalau bisa tiap bulan uangnya cukup, kalau bisa berlebih. Mau beli mobil ada uangnya, bayar uang sekolah anak ada uangnya, mau kiak-kiak ke luar negeri ada uangnya. Kita mau rasa aman secara finansial. Kemudian kita juga pengen rasa aman secara emosional. Artinya kita pengen damai, tentram, hidup enak, bisa tidur, bisa makan, gitu kan? Kita juga pengen apa namanya? Kira-kira kerinduan kita itu koneksi, yaitu relasi. Kita rindu bisa punya berelasi dengan orang lain. Kita rindu untuk supaya kita dihargai oleh orang lain, diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga ya, kita punya kerinduan untuk apa? Punya kehendak, keinginan, kendali. Kita pengen kalau bisa kita punya keinginan itu tercapai. Kalau bisa kita punyalah kontrol gitu loh, kendali misalnya atas perusahaan kita ya, atau atas anak kita misalnya gitu ya. Makanya gak heran saudara, kita sering lihat di jalanan orang itu berantem gara-gara mobilnya keserempet. Belum orangnya kecelakaan loh, baru kesenggol mobilnya, udah turun. Buka jendela lo, apa lo hah? Belum kena, saudara belum, masih jauh dari kecelakaan, tapi udah emosi. Kenapa? Karena rasa aman, keamanannya tadi ya, fisiknya itu mulai terancam. Jadi dia marah. Maka gak heran saudara dengar berita seorang istri bakar suaminya karena gaji ke-13-nya dipakai buat judi online. Karena dia merasa apa? Gak aman secara finansial. Kalau kamu pakai uangnya nanti kita makan apa? Kan gitu ya. Bapak saudara gak heran. Saudara bisa melihat anak-anak marah sama orang tuanya gara-gara orang tuanya larang-larang. Kamu jangan pacarannya sama si A, kamu jangan temenannya sama si B, mami gak suka. Saudara lihat secara relasionalnya terancam. Anak-anak mulai marah, ngambek, keluar rumah, ngekos sendiri. Nah, Bapak Saudara, berapa banyak di antara kita juga yang marah sama Tuhan karena keinginan kita, kehendak kita tidak tercapai, tidak diturutin sama Tuhan. Saudara, semua ini adalah karena rasa kehilangan ya, ada rasa terancam akan kehilangan keamanan, baik secara fisik, baik secara finansial, emosional, koneksi kita, relasi kita, kehendak kita ya. Saudara, pertanyaannya emang salah kita kalau pengen punya rasa aman? Salah gak sih? Salah gak? Kalau kita pengen punya kehendak, punya relasi sama orang lain, salah gak? Enggak salah ya. Tuhan emang ciptain kita punya satu yang namanya kebutuhan untuk rasa aman ya. Tuhan juga ciptain kita itu untuk berelasi sama orang. Tuhan juga ciptain kita itu punya kehendak. Ada yang namanya free will. Tuhan gak ciptain kita kayak robot bukan? Coba Naomi kiri, kanan. Kan gak gitu. Tuhan kan gak ciptain kita macam robot ya. Ada kehendak bebas yang Tuhan berikan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah setiap kebutuhan kita yang itu ya, baik keamanan kita, koneksi kita, kehendak kita, itu kita dapetin langsung directly dari Tuhan.
bukan dari yang lain. Jadi Tuhan adalah satu-satunya sumber rasa aman kita. Tuhan satu-satunya sumber kita berelasi dengan orang lain. Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi kehendak dan keinginan kita. Jadi kalau kita nggak dapetin itu, harusnya kita nggak usah marah-marah amat, gitu maksudnya ya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 20, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, sekarang setelah kita mengerti apa itu artinya marah, kenapa kita marah, sekarang kita baru menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya orang percaya mengendalikan amarahnya menurut Alkitab. Ini baru mau mulai khotbah, saudara. Tadi belum khotbah. Saudara udah mau mulai marah ya? Sabar, ujian terhadap kemarahan ya. Bapak ibu saudara, lewat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini paling enggak ada 6 metode ya bagaimana seharusnya kita mengendalikan amarah kita dengan benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang 3 boleh dilakukan, ada yang 3 tidak boleh kita lakukan. Kita mulai dari yang tidak boleh dulu ya. Apa sih yang gak boleh kita lakukan waktu kita marah ya Bapak ibu saudara? Ketika kita marah, harusnya kita nggak boleh lama-lama. Jangan kelamaan. Coba bilang sama orang kiri kanan. Kalau marah jangan kelamaan. Coba bilang. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 26, 1, 2, 3. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuh saya merahin. Janganlah apa? Matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Bapak saudara, waktu matahari terbenam itu kayaknya di semua tempat sih hampir-hampir mirip ya. Tapi ada juga yang lain. Kalau di Jakarta kurang lebih itu jam 5.45 udah mulai gelap ya. Matahari udah mulai terbenam. Tapi kalau di Israel, di mana Alkitab ditulis pada zaman itu, di Timur Tengah, itu sekitar kalau musim panas jam 8 malam masih terang saudara. Coba ini saya video waktu saya jual empek-empek di situ, coba kita nonton. Suasana di Tel Aviv di malam hari. Malam hari. Halo. Ini malam hari. Halo. 7.45 saudara, terang bukan? Masih terang. Makanya kalau kita artiin kalimat ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Kayaknya beruntung banget mereka yang tinggal situ ya. Waktunya panjang. Kalau pagi berantem masih panjang tuh matahari terbenam. Masih jam 8 malam gini masih keburu untuk menyelesaikan persoalan kemarahan mereka. Maka lebih beruntung lagi orang yang tinggal di Greenland saudara. Greenland Utara itu bisa 3 bulan gak gelap-gelap saudara. Ini tengah malam saudara, matahari gak terbenam 3 bulan. Kalau gitu kita pindah Greenland aja saudara ya, biar marahnya agak lama 3 bulan guys. Saudara, ayat ini kita gak boleh baca literary begitu ya, tapi artinya kita gak boleh marah lama-lama ya. Saudara, mungkin ayat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang masa kini lebih mudah untuk kita pahami. Mari kita baca bersama-sama. Bahasa Indonesia ayat ini BIMK boleh dibuka? Efesus 4 ayat 26, 1, 2, 3. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah. Iya, maksudnya jangan lama-lama loh. Intinya kalau orang Kristen itu marah, jangan lama-lama, cepet-cepet harus dihilangkan. Jangan kayak orang yang diceritain sama Musa Yunus. Saudara ingat? Yang diceritain sama Musa Yunus, ada orang di hari-hari, anaknya ketinggalan, lupa bawa kantong belanja. Dari parkiran mamanya udah bilang, kok gak bawa kantong belanja? Iya kelupaan. Pas sampai di dalam, Musa Yunus ketemu mereka, mamanya masih tanya, kenapa kamu tadi gak bawa kantong belanja? Iya lupa bawa kantong belanja. Sampai di kasir udah mau bayar, masih mamanya tanya, kenapa kamu tadi gak bawa kantong belanja? Masih ngomel. Kata Musa Yunus, jangan-jangan sampai di pelaminan nanti dia mau kawin, mamanya masih nanya, kenapa kamu waktu itu gak bawa kantong belanja? Nah saudara, kalau kayak gitu itu gak bener saudara ya. Kenapa sih kita kalau jadi anak Tuhan itu harus cepet-cepet ilangin marahnya kita, kenapa? Jawabannya tuh ada di kalimat berikutnya ya. Karena kalau enggak nanti kita bisa memberikan iblis kesempatan
kesempatan ya untuk masuk dan menguasai diri kita. Jadi pertanyaan nomor 2, apa yang nggak boleh kita lakukan? Tadi yang pertama apa nggak boleh? Jangan kelamaan. Yang kedua apa? Nggak boleh kasih iblis kesempatan. Bilang sama kiri kanan, jangan kasih iblis kesempatan. Iya. Mari kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah apa? Beri kesempatan kepada si iblis. Bapak saudara, iblis itu cerdik sekali. Dia adalah bapa segala penipu. Saudara, dia akan tungguin kita marah. Jadi bukan dia yang bikin kita marah. Kita marah gara-gara kita sendiri kan. Tadi ada keperluan-keperluan kita yang gak tercapai, kita marah gitu kan. Jadi bukan dia penyebabnya, tapi dia ngintip, tungguin kita marah. Dia pinter. Dia dalam hati gini, lihat aja, ntar lagi juga dia marah sama suaminya gara-gara gak dikasih gaji bulanan. Ntar lagi juga dia marah gara-gara anaknya gak nurutin dia. Coba tengok aja. Kita gak usah bikin dia marah, kita tungguin aja dia marah. Itu kira-kira kerjanya si iblis. Terus dia tunggu kan, nih kita marah. Kalau kita gak buru-buru buang itu marah, maka dia mulai masuk dalam hati kita. Terus dia mulai ngomong kayak gini nih kira-kira ya. Udah, lu banting aja tuh pintu. Kira-kira gitu ya. Kalau enggak, lu pukul aja anak lu. Lu lempar barang. Kalau enggak lu lukain diri lu sendiri. Kalau enggak lu bakar suami lu. Kan gitu, ya kan? Kalau enggak dia bilang gini, coba kamu ancam orangnya. Terus kalau enggak, kamu teriak aja, kamu maki aja, kamu ngumpat. Ngomong cakap kotor. Terus kalau enggak iblis bilang gini, udahlah enggak usah yang keras-keras, sekarang ya enggak usah kekerasan. Kau di kamar aja, kau enggak usah ketemu orang, kau abain orang aja. Kau tolak ketemu orang, kalau bisa kau datang terlambat dalam setiap pertemuan, biar enggak usah kau ngomong-ngomong sama orang. Terus kamu maki-maki dalam hati, gak usah ngomong keluar maki, tapi dalam hati kamu maki-maki, katanya. Terus kamu lukain diri kamu aja, kamu gak usah makan, 3 hari kurung diri di kamar. Kira-kira itu kerjaan iblis. Marah bukan dia yang bikin, kita marah sendiri. Dia ngintip doang, pas kita marah kelamaan, dia mulai masuk, dia suruh-suruh kita. Bikin A, bikin B, bikin C, masalahnya begonya kita ngikutin dia. Jujur, ngaku, bener gak gitu? Untung kita bertobat hari ini ya. Saudara, dengan cara itulah iblis mulai menguasai kita. Contoh orang yang membiarkan dirinya amarahnya terus menerus itu siapa saudara? Itu Kain ya. Bukan Kain Pel saudara, ini Kain dan Habel. Kain dan Habel tuh kakak beradik ya. Mereka sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain ini mempersembahkan buah-buahan, gandum, padi ya. Habel ini mempersembahkan persembahan anak sulung ya. Kambing dombanya, lemak-lemaknya itu dia persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkenan dengan persembahannya Habel dan tidak memperindah Kain dan persembahannya ya. Kenapa? Karena Kain itu tidak mempersembahkannya dari hasil buah iman dia. Jadi bukan karena dari barangnya tapi dari imannya ya, jadi tidak diperindah oleh Tuhan. Alkitab mencatat Kain menjadi apa? Panas hatinya, kemudian mukanya muram ya. Waktu Kain marah, Tuhan tuh udah ingetin, kurang lebih kira-kira ginilah kalau Tuhan ngomong sama Kain zaman sekarang ya. Kok marah kau? Kok gitu muka kau? Kok geram? Kan kau bikin baik, kalau baik senyumlah. Kalau kau marah-marah kayak gitu, gak suka, kau bikin dosa, hati-hati loh. Itu iblis udah ngintip-ngintip kamu. Dia tungguin masuk ke dalam hati kamu. Dosa hendak menguasai kamu kalau kamu gak kalahin dia. Kira-kira Tuhan ngomong kayak gitu sama si Kain zaman waktu itu. Ini kalau Tuhannya Batak ya. Tapi masalahnya si Kain itu kagak menghiraukan. Tuhan ngomong kagak dihiraukan, masih marah. Kok gitu dia, persembahanku kagak diterima, dia diterima, Dia kesel kan? Kesel dulu pertama ya. Ada rasa pengen dihargai tadi kan, keinginannya dihargai tidak tercapai. Kemudian iblis ngintip-ngintip. Marah dia kan? Marah kan? Mari kita masuk. Kemudian iblis mulai bilang sama siapa? Si Kain. Ajak aja tuh adekmu ke ladang. Kemudian si Kain bilang sama si Habel, Bel,
ladang yuk kita, ke ladang. Pergilah si Habel kan, polos-polos sama kokohnya pergi ke ladang. Orang sampai ladang udahlah, harusnya reda kan amarahnya. Udah dong ya kan, ladang bagus gitu, hijau-hijau tengok, bisa sambil minum teh, main catur ya kan. Harusnya tenang, udah tenang. Tapi ini si Kain masih panas, masih amarah dia ya kan. Dia buka celah, dia membiarkan iblis masuk, dia kasih kesempatan iblis masuk. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si Kain? Adiknya diapain? Alkitab mencatat. Adiknya diserang dan dibunuh. Saudara, Alkitab baru 4 bab, baru Kejadian 1, 2, 3, 4 udah pembunuhan saudara. Gara-gara Kain dan Habel. Saudara, untuk itu kita jangan kasih iblis kesempatan. Ya, pertama tadi jangan apa? Jangan lama-lama marahnya. Yang kedua, jangan kasih iblis kesempatan. Karena kalau kita udah kasih iblis kesempatan, yang akan berduka adalah Roh Kudus. Sama-sama katakan Roh Kudus. Yang ketiga, kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang. Bapak saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dia kasih kepada jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus ada di penjara pada saat itu. Dia mau kasih tahu jemaat yang ada di Efesus bahwa, hey, jemaat di Efesus, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah. Tuhan itu udah baik banget sama kita, Tuhan itu bermurah hati sekali sama kita. Pertama, dia udah di dalam, sebelum dunia dijadikan, dia udah pilih kita jadi anaknya. Ya. Yang kedua, Tuhan itu udah mengampuni kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib, dia itu udah mengampuni kita. Bahkan tujuannya Tuhan supaya nanti yang ada di surga sama yang di bumi itu disatukan. Yesus itu sebagai kepalanya. Bahkan Tuhan itu juga sudah begitu bermurah hati. Dia menjamin kita, setiap orang yang percaya kepadanya dikasih Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti jaminan, dikasih materai. Cap. Materainya ini maksudnya apa? Kamu itu sah miliknya Tuhan. Materai itu kalau di dalam pengadilan itu kuat loh, saudara, sebagai alat bukti bahwa itu perjanjian antara kedua belah pihak. Artinya Rasul Paulus mau bilang, sekarang kita itu udah terima kemurahan Allah, kita itu hidupnya jangan lagi seperti orang-orang yang gak mengenal Allah. Kita kan udah terima kemurahan Allah nih, kita jangan hidup seperti orang yang gak kenal Allah gitu loh. Kita harusnya menanggalkan, boleh next slide-nya, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan kita mulai mengenakan baju manusia baru kita. Saudara, permisi tanya, saudara, kalau saudara mandi tadi pagi, saudara buka dulu nggak baju kotornya? Apa saudara langsung pakai baju kotornya juga berangkat ke sini? Enggak, saudara ya. Pasti kita tanggalkan dulu manusia lama kita, baju lama kita yang kotor, kita mandi bersih, baru kita pakai baju yang bersih, bukan? Demikian juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita ini orang-orang yang udah menerima kemurahan Allah. Harusnya kita udah menanggalkan manusia lama kita. Sekarang kita pakai manusia baru, bajunya yang baru. Kalau dulu marah-marah, asal marah dikit, ngomongnya kotor, binatang. Sekarang kamu manusia baru, kamu harus mengeluarkan kata-kata yang membangun. Kalau dulu kamu suka kepahitan, suka geram, suka marah sama orang, berlarut-larut. Sekarang kamu itu bermurah hati, seperti Bapak kita yang adalah murah hati. Nah, kesimpulannya saudara, yang tidak boleh kita lakukan itu 3. Masih ingat? 1, jangan kelamaan. 2, jangan kasih iblis kesempatan. 3, jangan mendukakan Roh Kudus. Sekarang kita ke bagian yang harus kita lakukan. Saudara, apa yang harus kita lakukan pada saat kita marah supaya kita bisa mengendalikan kemarahan kita? Kita yang pertama harus ngomong ke Tuhan. Coba ngomong ke kiri kanan. Ngomong ke Tuhan, woi. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis bagian ini, Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Sebenarnya Rasul Paulus itu lagi ngutip tulisannya Daud. Coba kita baca, ini sama gak kira-kira? Mirip? Coba dulu ditengok dalam waktu 5 detik. Sama apa tidak?
Coba kita baca yang bagian Mazmurnya ya. 1, 2, 3. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Selah ya. Daud menulis kalimat ini bukan berarti Daud ini lagi ongkang-ongkang kaki, diranjang, santuy, gak ada masalah gitu. Kalau marah tuh jangan bikin dosa. Gak kayak gitu saudara ya. Daud ini lagi punya masalah besar. Bahkan dia itu kayaknya layak banget deh buat marah kalau menurut saya. Bayangin ya, Daud ini punya kerajaan, dia itu kan raja. Tapi dia punya anak yang namanya Absalom, ini namanya anak puhau ya, anak kolang aja lah. Ini si Absalom ini tahu bapaknya raja, tapi dia mau merampas kerajaan bapaknya. Dia itu sengaja kirim orang-orang buat orang-orang rahasia gitu, buat dimasukin ke suku-suku Israel. Terus pesannya gini, nanti kalau ada itu bunyi sangkakala, coba kalian teriak semua. Coba teriak. Absalom sudah menjadi raja di Hebron. 1, 2, 3. Absalom sudah menjadi raja di Hebron. 1, 2, 3. Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Wih, hebat sekali nih rakyat Israel ya. Saudara, namanya juga rakyat, kagak ngerti. Kirain itu mah benar pesan dari raja gitu ya. Kirain itu mah dari Daud. Terus kasih tahu ke Absalom kalau si Absalom sekarang jadi raja. Maka si umat-umat ini orang-orang Israel yang kagak ngerti ini, waktu beneran bunyi sangkakala bunyi, maka mereka mulai berteriak ya, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Rame, makin banyak orang yang ngomong-ngomong. Akhirnya yang pengikut si Absalom makin banyak. Padahal bapaknya masih raja, kagak ada yang suruh dia jadi raja. Ini artinya namanya perampasan, penipuan yang dilakukan oleh anaknya. Ini anak kalau kayak gini bagusnya masukin perut maknya lagi ya saudara ya. Saudara, akhirnya Absalom ini banyak pengikutnya. Dia terus bikin satu kepemimpinan untuk pemberontakan terhadap bapaknya. Bapaknya mau digulingin dari kerajaannya. Selain itu, waktu bapaknya lariin diri, bapaknya udah mau nyelamatin nyawanya, Absalom ini kurang ajarnya kebangetan. Dia bikin di istana rumahnya itu kira-kira dipasang tenda di atas. Terus dia bobok-bobok melakukan hal yang asusila sama selir-selir bapaknya di hadapan seluruh bangsa Israel. Saudara, kalau jadi Daud marah gak? Kayaknya enggak, jemaat GKR enggak ada yang marah. Marah gak? Marah, Daud juga marah. Tapi Daud gak bikin dosa. Daud gak mengutuk, dia tidak memaki, dia juga tidak berteriak. Dia berkata di dalam Mazmur 4 ayat 2, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud sadar banget dia tuh gak perlu marah-marah ke Absalom. Dia gak usah balesin Absalom karena dia sadar aku gak salah dan Tuhan itu adalah kebenaranku. Tuhanlah yang akan membenarkan aku. Jadi Daud itu gak membalas perbuatannya si Absalom. Yang pertama dilakukan oleh Daud apa? Dia datang kepada Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dengarkanlah aku ya Tuhan. Daud itu cuma datang ke siapa? Tuhan. Karena dia yakin Tuhan yang pernah dulu tolong dia, Tuhan yang sama juga akan tolong dia di saat ini. Daud gak pasang di story Instagram. Dia juga gak taruh di Facebook kalau dia lagi kesel dan marah. Tapi dia ngomongnya ke siapa? Ke Tuhan. Nomor 2 saudara, apa yang harus kita lakukan saudara? Tadi pertama ngomong ke Tuhan, yang kedua harus ngomong ke siapa? Ngomong ke orangnya, jangan ngomong ke tetangga. Kalau kesel ibu-ibu tuh, gue kesel banget sama situ, ngobrolnya sama tetangga, ngomongnya sama orangnya. Setelah kita berdoa, minta hikmat sama Tuhan, kita udah curhat sama Tuhan, sekarang waktunya kita ngomong sama orangnya ya. Coba kita lihat Mazmur 4 ayat 3-4 ya. Si Daud ini ngomong apa coba? 1, 2, 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Daud ngomong ke orangnya, orang-orang, berapa lama lagi kalian? Kalian berapa lama lagi kayak gitu, kalian cakap-cakap yang bohong-bohong, fitnah-fitnah aku.
Tuhan denger loh. Nah, dia ngomong ke orangnya langsung, Bapak Ibu Saudara ya. Harusnya kita juga gitu. Kalau kita kesel sama orangnya, kita doa dulu sama Tuhan, ngomong dulu sama Tuhan, habis itu ngomong sama orangnya, cari waktu untuk ngomong sama orangnya. Contoh, saya sebagai istri merasa gak dihargai loh kalau kamu ambil gaji ke-13 buat main judi online. Misalnya gitu ya. Saya merasa kamu gak menghargai saya, misalnya gitu. Terus misalnya kita sebagai suami, kita juga bisa bilang, Mami, aku nih sebagai suami merasa gak dihormatin loh kalau kamu tadi bentak-bentak aku di depan orang. Nah, kita sampaikan kepada orangnya, bukan kita gosipin dia. Apalagi kalau kita sampai kasih tahu satu RT RW, itu gak boleh saudara ya. Saudara kalau dia gak mau berubah orangnya, saudara kita harus bermurah hati ya. Bapak kita adalah Bapak yang murah hati dan kita juga harusnya bermurah hati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan tadi udah ngomong ke Tuhan, ngomong ke orangnya, sekarang kita ngomong ke diri sendiri. Saudara ngomong ke diri sendiri bukan berarti jadi gila saudara ya. Jadi ngomong sendiri gitu, enggak saudara. Tapi artinya ingetin diri sendiri ya. Mazmur 4 ayat 5, Daud ngomong gini ya. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah kamu marah tetapi jangan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Dia tuh lagi ngomong ke dirinya sendiri, ingetin dirinya sendiri. Dalam situasi ini Daud itu punya banget alasan untuk dia marah. Tapi dia sadar, aku boleh marah tapi aku gak punya alasan untuk bikin dosa. Jadi Daud ingetin diri dia sendiri. Oke, kamu boleh marah tapi kamu gak boleh berbuat dosa di dalam kemarahanmu. Saudara, sekarang kita jadi mengerti ya, kita belajar apa hari ini. Mari kita belajar bersama-sama ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Coba next slide. Oke, ya ini ayatnya tadi ya, kita harus bermurah karena Tuhan itu juga murah hati ya. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Saudara, apa yang kita pelajari hari ini Saudara? Ya, hari ini kita belajar bahwa yang pertama, marah itu enggak dosa. Ya, coba bilang kiri kanan, marah itu enggak dosa. Marah itu sinyal. Alarm. Berarti ada yang sesuatu kita lagi menerima ancaman, ya. Ada bahaya, ya. Makanya tadi dikatakannya ada kebutuhan kita, kira-kira keamanan, koneksi, kendali, kita harus cari tahu yang mana nih. Aku nih marah gara-gara yang mana, harus cari tahu. Sama seperti api waktu kebakaran, saudara harus tahu titik kebakarannya di mana, bukan? Untuk memadamkan dia, saudara harus tahu titiknya di mana api itu. Nah, marah itu menjadi berdosa ketika kita membiarkannya itu larut, ya, marah terus, makanya akhirnya iblis bisa masuk, dia mendapatkan kesempatan untuk menguasai kita. Pada saat iblis menguasai kita, maka Roh Kudus berduka atas itu. Saudara, pada saat kita marah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Yang ketiga, ingetin diri sendiri bahwa kita tidak boleh berdosa di dalam marah ini dan kita harus selalu bermurah hati seperti Tuhan kita yang adalah pemurah, ya. Bapak Ibu Saudara, kita mau refleksi. Kita mau bertanya kepada diri kita sendiri ya. Adakah selama ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memendam rasa amarah kita kepada seseorang atau keadaan? Yang kedua, maukah kita menyerahkan seluruh amarah kita kepada Tuhan? Dan yang ketiga, sama seperti Bapa kita yang murah hati, bersediakah kita juga menjadi orang yang murah hati, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian mengampuni. Hatiku telah disakiti, ketika hatiku
telah disakiti, ajarku memberi. Hati mengampuni. Ketika hidupku telah disakimi, ajarku memberi. Ajarku memberi. Hati mengasihi, ampuni bila kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita katakan, ketika hatiku telah disakiti, ajariku untuk memberi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi. Hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi. Ajarku memberi. Hati mengasihi, ampuni bila kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang murah hati, terima kasih karena Engkau telah bermurah hati kepada setiap kami orang-orang yang berdosa ini. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan, Engkau telah memilih kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Engkau telah juga bermurah hati kepada setiap kami dengan memberikan keselamatan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Bahkan jaminan keselamatan telah Tuhan berikan lewat Roh Kudus bagi setiap kami. Bapa, di dalam dunia yang berdosa ini ada banyak hal, ada banyak orang, ada banyak peristiwa yang bisa membuat hati kami menjadi jengkel dan marah. Terkadang kemarahan itu tidak kami ungkapkan, kami simpan sendiri. Tapi terkadang kemarahan itu juga kami ungkapkan dengan cara-cara yang mendukakan Roh Kudus. Kami melukai sesama kami melukai orang-orang di sekitar kami melukai benda-benda di sekitar kami, bahkan tidak jarang kami melukai diri kami sendiri, ya Tuhan. Untuk itu hari ini kami datang mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberikan kami hati seperti hati-Mu, yang mau bermurah hati untuk mengampuni orang lain. Dan anugerahkanlah juga kepada kami Tuhan kemampuan untuk bisa mengendalikan amarah kami, mengungkapkannya dengan cara yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara dipersilakan untuk duduk.